Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga berkah dan selalu sehat. Kalian pernah nggak terfikirkan bahwa kalian itu nggak bisa request dari kalian dari mana berasal? Dari warna kulit, dari rambut, dari tinggi badan, kalian itu semua nggak bisa request. Nah, di saat kita itu mempunyai keterbatasan itu, kita nggak bisa memasuki kualifikasi ataupun suatu hal yang harus dipenuhi. Misalnya tinggi badan harus sekian, terus segala macam harus sekian. Nah, di saat itu kalian itu tersisih karena kekurangan-kekurangan itu. Nah, di saat itu tersisih, bagaimana sih rasanya? Tentu kadang kita akan menjadi down dan kita akan menyalahkan keadaan. Ini ada cerita di mana suatu hal yang sudah tersisih, sudah dibuang, namun dia kembali lagi dan dia menyelamatkan seisi kota dari sebuah penyakit langka yang bisa mematikan bukan hanya satu atau dua, tapi bisa mematikan ratusan bahkan ribuan orang. Bagaimana sih kisahnya sampai hal ini terjadi? Nah, ini kisahnya sangat menarik karena ini bukan seorang manusia, namun seekor anjing yang telah dibuang oleh tuannya, namun dia kembali lagi dan dia menjadi pejuang yang menyelamatkan seisi kota dari sebuah kematian atau penyakit langka. Namun suatu hal yang miris terjadi. Dia kurang diapresiasi dan dia baru diketahui ceritanya setelah dia tiada. Bahkan dia sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya dan mempertaruhkan nyawanya untuk mendistribusikan sebuah obat yang hanya bisa ia lakukan, namun kenyataannya dia kurang diapresiasi. Bagaimana sih ceritanya? Yuk kita ikuti bareng kisahnya. Selamat datang di Vero Alta, di mana cerita jadi cermin dan insight jadi nyata. Oke, kisah ini itu dimulai di tahun 1925 di daratan Alaska, ya, di sebuah kota kecil bernama Nome. Nah, di saat itu cuaca ekstrim sedang melanda karena suhu terendah sampai minus 50 derajat Celcius. Kamu bayangin gak sih, minus 50 derajat Celcius? Di Indonesia aja, kalau kita sudah di angka 20 derajat itu malam aja udah dinginnya kayak apa. Ini minus 50 derajat Celcius. Yang sudah pasti cuaca di luaran sana itu sangat ekstrim dan sangat membahayakan. Dan ironisnya lagi, di saat minus 50 derajat Celcius atau cuaca buruk itu terjadi sebuah namanya penyakit yang langka, yaitu namanya penyakit difteri. Penyakit ini itu sangat berbahaya karena gampang sekali nyebar. Dan di saat itu pula itu sudah memakan korban jiwa sebanyak 5 orang. Nah, berbahayanya lagi atau masalahnya lagi, kendalanya lagi, itu obat satu-satunya harus ditempuh dengan jarak 1000 km atau ratusan kilometer. Ini nggak ada cara apapun, dengan cara misalnya mendistribusikan dan kereta ataupun dengan cara bis ataupun yang memakai alat transportasi berbasis mesin itu kayaknya tidak mungkin karena cuaca ekstrim itu sangat berbahaya. Bukan hanya kendaraan yang macet di tengah, tapi manusianya juga bisa mati di tengah jalan. Lalu bagaimana sih cara mendistribusikannya? Maka pemerintah setempat mempergunakan jalan atau mempergunakan cara alternatif, yaitu dengan cara melalui kereta anjing, dan ini harus dilakukan dengan cara estafet karena tidak mungkin dilakukan dengan cara secara langsung bolak-balik karena itu sangat tidak mungkin. Dan waktu itu bisa mencapai 30 hari atau 20 harian. Nah, hal-hal itulah yang menjadi kendala. Lalu siapa yang berani, sedangkan dia keluar rumah saja itu bisa dengan cuaca ekstrim yang seperti itu bisa memakan korban jiwa, apalagi menempuh jarak ratusan kilometer. Nah, di suatu ketika ada seseorang bernama Leonhard Sopala. Leonhard Sopala ini dengan tegas bilang bahwa kalau dia tidak maju, maka seisi kota ini bisa mati.
Karena penyakit itu adalah penyakit yang langka dan gampang sekali nyebar. Dan Leonhard Sopala ini memberanikan diri untuk menjadi salah satu relawan dan pejuang untuk membawa sebuah serum yang di luar kota, yang seperti saya katakan tadi, yaitu didistribusikan dari kota lain dengan cara estafet. Dari asalnya itu sekitar 1000 km, tapi diestafetkan melalui komunikasinya melalui telegram, misalnya dari distrik yang berlaku, misalnya dari berapa puluh kilometer sampai pada kota Nome tersebut. Dan dari kota Nome ke estafet terdekat itu jaraknya ratusan kilometer. Itu tadi Leonhard Sopala dengan lantang dia akan menjadi seseorang yang mendistribusikan atau mengambil serum tersebut. Nah, jadi sebelum si Leonhard Sopala ini menerima sebuah tantangan tadi atau sebuah perjuangan itu, dia mempunyai seekor anjing bernama Togo. Nah, kita mau cerita di dulunya dulu. Nah, si Togo ini dulunya itu dianggap kecil, nakal, lemah, susah diatur. Jadi itu si Togo ini sempat dibuang oleh Leonhard Sopala karena merasa dia tidak layak, karena badannya yang kecil dari anjing-anjing lain dan juga susah diatur, itu menjadikan Leonhard Sopala itu membuangnya dan memberikannya kepada orang lain. Tapi siapa sangka ternyata kaget banget si Leonhard Sopala ini ketika sudah diberikan kepada orang lain. Ternyata si Togo tahu arah pulang dan dia kembali lagi ke rumah Leonhard Sopala. Lalu semenjak hal itu Leonhard Sopala menjadikan atau memberikan Togo kesempatan kedua. Dia mulai melatih si Togo ini. Ya, dia berpikir barangkali walaupun dia mempunyai kekurangan seperti tadi yang saya katakan, badan yang kecil dan susah diatur, barangkali dia akan jauh lebih baik ketika diberi kesempatan. Dan benar, si Togo ini mampu menyerap ketika dilatih Leonhard Sopala ini tadi. Jadi dia mempunyai harapan baru. Ternyata di antara anjing-anjing lain, si Togo ini mampu menunjukkan bahwa dia mampu menjadi leadership. Karena kan dalam sebuah kereta tadi itu biasanya itu kan bukan satu anjing, biasanya ada 3-4, dan si Togo ini sudah memperlihatkan leadership dia untuk menjadi pemimpin di kereta anjing itu tadi. Dan latihan pertama terus dilakukan tanpa keraguan, dan akhirnya ya Togo bisa menunjukkan bahwa kemampuannya memang terlihat. Nah, kepercayaan itu diberikan Leonhard Sopala kepada Togo melalui berbagai latihan, bukan hanya latihan yang kecil, tapi latihan-latihan berat. Dan memang si Togo ini mempunyai kemampuan yang sangat-sangat di atas anjing-anjing lain. Misalnya Leonhard Sopala ini mempunyai beberapa anjing dan si Togo ini memperlihatkan. Jadi latihan berat itu terus dikebut dan dilatih oleh Leonhard Sopala dari latihan paling ringan sampai paling berbahaya. Jadi Togo ini sudah memperlihatkan sampai di umur dia 12 tahun. Jadi dia waktu kecil yang seperti itu sampai di 12 tahun ketika dia itu terjadi seperti tadi difteri itu, si Togo itu memang sudah dalam kondisi prima dan sudah dalam kondisi on fire. Jadi dia mampu menjadi seekor anjing yang mempunyai jiwa leadership dan mampu menggerakkan anjing-anjing lainnya gitu. Nah, jadi pelatihan fisik itu selalu dilakukan itu melalui berbagai simulasi agar ketika dia dibutuhkan suatu saat itu dia bakal bisa melintasinya. Dan situasi-situasi itu dilatih seiring berjalannya waktu dari tempat yang ekstrim seperti pas badai salju atau segala macam, itu semua dilatih untuk melatih insting dari si Togo itu. Nah, suatu ketika saat si Leonhard dan anjing-anjingnya ini berlatih, di suatu ketika dia itu sempat terpleset dan hampir jatuh, dan insting si Togo ini dimainkan supaya untuk berkomunikasi dalam cuaca yang cukup ekstrim itu dengan Leonhard Sopala. Jadi semua itu dilatih supaya untuk lebih siap lagi. Jadi Togo itu di saat latihan itu hampir terjatuh tadi itu mampu menyelamatkan tim dari kabut dan juga dari bahaya. Ini sangat-sangat begitu
penting banget. Jadi insting si Togo ini sudah terikat banget sama si Leonhard Sopala ini, supaya kedepannya ketika dia memang dibutuhkan itu dia instingnya kuat antara Leonhard dan juga Togo. Jadi kadang itu di dalam sebuah hal atau di dalam sebuah adegan ataupun kejadian itu kadang bukan lagi soal komunikasi dua kata, tapi adalah insting yang bermain, baik itu dari si Leonhard dan juga anjing. Apalagi si Togo ini adalah seorang leadernya. Dan sampai saatnya misi pun dimulai. Semua orang dan seluruh kota mempunyai harapan begitu besar kepada Leonhard dan anjingnya. Nah, sebelum keberangkatan itu, Leonhard ini pamit kepada istrinya bernama Constance. Nah, doa dan dukungan dari Constance ini sebelum berangkat dia memberikan shawl kepada si Leonhard tadi, dan dia duduk sambil mengatakan kepada Togo, jaga Leonhard ya, dan memberikan semangat yang pastinya ini bukan misi kecil, karena ini adalah sebuah misi besar yang mana nyawa taruhannya. Tapi bagi Leonhard dan juga anjingnya, ini adalah misi kemanusiaan yang mana kalau dia tidak berjuang dan mempertaruhkan nyawanya, maka si isi kota bisa mati secara perlahan karena nggak ada pilihan lain. Nah, langkah demi langkah pun dimulai. Dan apa yang terjadi di tengah perjalanan, sebenarnya ini adalah misi yang paling besar di antara ada dua tim. Di kota Nome itu ada dua tim. Yang pertama adalah timnya Leonhard dan anjingnya bernama Togo, dan juga timnya seseorang yang bernama, anjingnya itu bernama Balto. Nah, Leonhard ini melalui rute-rute yang orang itu banyak yang tahu bahwa rute ini melalui berbagai medan. Salah satu medan yang paling berbahaya dan ekstrim itu adalah seperti medan yang dapat mencair setiap saat, yaitu bisa menjadi pecah. Nah, itu ada es yang bisa pecah dan juga dimungkinkan terjadi kabut besar. Nah, ini adalah medan yang dilalui oleh si Leonhard dan Togo ini. Nah, keberangkatan pun dimulai, dan apa yang tadi saya katakan tadi ternyata benar terjadi di tengah perjalanan si Togo dan juga Leonhard. Ketika perjalanan itu ternyata suatu hal pun terjadi. Dan Leonhard dan Togo ini mempunyai atau di situasi genting. Si Leonhard itu sudah terjatuh dan si Togo itu sudah berlari jauh. Nah, si Leonhard ini mengatakan ketika jauh, tetap jalan saja Togo, tetap jalan, karena itu apa yang diucapkan si Leonhard. Karena cara berpikirnya Leonhard, dia lebih dulu menyelamatkan atau membawa si serum tadi karena belum sampai tujuan. Dan di tengah perjalanan itu ternyata si Togo balik lagi dan menolong Leonhard. Dan adegan demi adegan itu banyak terjadi, seperti tadi melewati sebuah bongkahan-bongkahan es dan juga jurang yang pastinya tidak mudah dilalui, dan si Togo ini sangat-sangat solid, sangat-sangat setia kepada Leonhard sendiri. Karena sebelum kejadian itu memang dia sudah dilatih, maka instingnya sangat kuat, tapi memang tidak mudah misi ini karena dia harus melalui ratusan kilometer, dan juga hal-hal atau rintangan yang dilalui ini dia harus mempertaruhkan nyawa. Di saat itu pula sebenarnya Leonhard itu sudah hampir menyerah. Di saat dia terjatuh, di saat si Togo itu sudah berlari, tapi si Togo itu balik dan menyelamatkan Leonhard Sopala. Sampai akhirnya dia sampai mendapatkan serum tadi dan membawanya ke arah kota Nome. Nah, setelah di kota Nome, berarti sebelum kedatangannya sampai ke kota Nome tadi, berarti dia tidak menyerahkan langsung, tapi adalah estafet lagi ke timnya Balto. Nah, setelah si Balto ini menerima estafet serum dari
Leonhard dan Togo ini, dia melanjutkan dan membawanya ke kota Nome, dan sambutan sangat meriah dari semua orang yang ada di kota Nome dan juga wartawan. Bertepuk tangan semuanya karena dia dianggap sebagai pahlawan bagi kota Nome, dan media besar-besaran, wartawan memberitakannya besar-besaran ke seluruh kota bahwa serum sudah dibawa oleh pahlawan Balto, dan media massa gencar banget memberitakannya sampai akhirnya dibuatkan patung juga di New York, si patung si anjing Balto ini. Dan memang kadang seperti itulah, ada yang mendapatkan atau ada yang berjuang lebih namun yang diapresiasi orang lain. Namun Leonhard ketika sudah pulang, ketika tadi penyambutan besar-besaran oleh timnya Balto, Leonhard pulang ya tanpa sambutan, dan juga Togo itu tanpa sambutan, seolah-olah ya apa yang dilakukan Leonhard dan Togo ini adalah suatu hal yang biasa saja. Yang mereka ingat adalah Balto. Maka ketika itu yang diberitakan ke seantero Amerika, ya beritanya tentang si anjing penyelamat dan pembawa serum itu adalah Balto, sampai dibuatkan sebuah patung di kota New York. Waktu terus berlalu, patung Balto tetap gagah di taman kota New York, dan sampai akhirnya Togo pun tiada. Lalu setelahnya ternyata suara demi suara mulai terungkap. Banyak yang peneliti ataupun yang ingin mengukur ataupun sejarawan segala macam itu ingin tahu kisah dari penyelamatan atau pembawaan serum ke kota Nome tersebut. Sampai akhirnya fakta terungkap bahwa yang seharusnya dan layak mendapatkan apresiasi yang sangat besar itu bukan Balto, harusnya Togo. Karena kalau dihitung dari rute yang dilalui Togo itu jauh lebih panjang, jauh lebih berbahaya dari yang dilalui Balto. Karena di rute yang dilalui Togo ini cukup ekstrim, karena seperti yang saya ceritakan sebelumnya, banyak bongkahan es yang nyaris bisa membunuh dalam perjalanan membawa serum tersebut. Karena rasa dan juga perjuangan dari Leonhard dan si Togo ini sangat begitu memukau kalau dilihat dari rute dibandingkan dengan Balto. Sampai akhirnya berita pun sampai tercium, sampai menyebar bahwa Togo layak diapresiasi. Sampai akhirnya ada jurnalis datang kepada kediamannya Leonhard. Kira-kira apa yang bisa membedakan Togo dan anjing lainnya? Togo itu bukan hanya sekedar anjing biasa, tapi dia mampu menjadi pemimpin, dia mampu menyelamatkan, dan dia mempunyai insting yang begitu kuat dalam perjalanan membawa serum tersebut. Ya, kadang memang seperti itu. Kadang fakta baru terungkap ketika yang pelaku sejarah itu telah tiada. Tapi memang fakta ya tetap fakta. Fakta tidak bisa dikaburkan. Fakta hanya bisa dilakukan, hanya bisa terjadi ketika semua sudah berlalu. Karena hayalan, penilaian, dan juga persepsi kadang bisa berbeda. Tapi ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan perjuangan, maka fakta pun akan terungkap dengan sendirinya, tanpa kita berusaha payah. Memang hal yang sangat menyedihkan ketika kita sudah berjuang mati-matian, justru orang lain, ya kita tidak bisa menyisihkan ataupun tidak bisa menganggap remeh perjalanan Balto tadi. Tapi para sejarawan sepakat bahwa kalau saja rute itu tidak dilalui oleh Togo, dan kala itu si Togo tidak menyelamatkannya Leonhard, serum tidak akan sampai ke kota Nome. Karena di rute yang dilalui si Togo dan juga Leonhard ini sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat ekstrim. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Banyak hal tidak terungkap, bukan berarti tidak ada faktanya. Kadang fakta baru terungkap ketika
berjalannya waktu, bahkan pelaku fakta itu telah tiada. Perjuangan tetaplah perjuangan, fakta tetaplah fakta, tidak mampu dikaburkan dengan hanya opini seseorang saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, kita sebagai manusia biasa harus belajar dari berbagai fakta. Mungkin itu adalah kisah seekor anjing, tapi kita bisa memetik pelajaran itu bahwa kita di saat kita tersisihkan, di saat kita tidak masuk kualifikasi, di saat kita itu mempunyai kelemahan, tapi bukan itu satu-satunya akhir hidup kita. Dari pelajaran yang kita ambil dari cerita si Togo itu, yang tadinya dikira urakan, kecil, susah diatur, nyatanya Togo bisa membuktikan, nyatanya Togo tulus, nyatanya dia berjuang mati-matian, nyatanya dia sebagai pahlawan. Walaupun yang di akhir cerita justru orang lain, bukan orang lain maksud saya adalah tim lain yang justru dibuatkan patung. Tapi begitulah kehidupan. Tidak ada yang tahu, tapi kita harus tetap berkorban, kita harus tetap tulus, dan kita harus berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Terima kasih, saya Vero Alda, sampai jumpa.